Di dunia yang serba bising ini, kadang kita tidak butuh motivasi yang keras. Kita hanya butuh ditenangkan. Buku yang saya pegang ini adalah definisinya. Karya indah dari Charlie Mackesy ini memiliki bahasa yang begitu lembut. Ia terasa seperti memeluk hati kita yang sedang lelah atau bingung. Cerita dimulai dengan sketsa seorang anak laki-laki yang duduk sendirian di hamparan salju yang luas. Tidak ada peta, tidak ada arah, dia menatap cakrawala yang kosong dan bertanya dengan suara lirih. Aku tersesat. Bagaimana caranya aku pulang? Satu pertanyaan ini menjadi kunci seluruh cerita. Anak itu sedang mencari apa yang disebut dengan rumah. Bukan sekadar bangunan atap dan dinding, tapi tempat di mana hatinya bisa merasa aman. Si anak, atau the boy, ini adalah cermin dari bagian dari diri kita yang paling jujur. Bagian yang merasa kecil di dunia yang besar, bagian yang penuh tanya, rapuh, dan rindu untuk ditemukan. Dalam pencarian rumah itu, ia tidak berjalan sendiri. Muncul teman pertama, si tikus tanah, the mole. Kecil, hampir buta, dan sangat terobsesi pada kue. Tikus ini mewakili sisi diri kita yang mencari kenyamanan. Sisi yang optimis, yang mengingatkan bahwa di tengah masalah besar, kita masih boleh menikmati hal kecil. Si anak bertanya kepada si tikus, "Apa cita-citamu saat besar nanti?" Tikus menjawab santai, "Menjadi baik hati." Bagi tikus, jalan menuju rumah tidak perlu rumit, cukup dengan sepotong kue dan berbuat baik pada diri sendiri. Namun perjalanan mencari rumah tidaklah mulus. Mereka bertemu si Rubah, the fox. Rubah ini terperangkap jerat pemburu. Dia terluka, marah, dan menggeram. "Jika aku bebas, aku akan membunuhmu." Rubah adalah simbol dari trauma dan pertahanan diri kita. Bagian dari diri kita yang pernah disakiti dunia, sehingga membangun tembok tinggi yang sulit percaya pada orang lain. Tapi lihat apa yang terjadi. Si tikus tidak lari. Dia melepaskan jeratan itu dengan cinta. Dan ketika tikus jatuh ke sungai deras, Rubah itulah yang melompat menyelamatkannya. Di sini kita belajar bahwa bagian dari diri kita yang paling rusak dan sinis sekalipun bisa disembuhkan dengan kelembutan. Rubah akhirnya menemukan rumahnya, bukan di dalam lubang, tapi dalam rasa aman bersama teman-temannya. Akhirnya perjalanan mereka dipimpin oleh si kuda atau the horse, makhluk raksasa yang lembut. Kuda mewakili jiwa kita yang paling dalam dan bijaksana, sisi yang tahu seberapa kuat kita sebenarnya. Di atas punggung kuda, si anak berani mengakui kelemahannya dalam mencari rumah. Dia bertanya, "Apa hal paling berani yang pernah kau katakan?" Kuda menjawab, "Tolong, help." Kuda mengajarkan bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah menangis. Saat si anak merasa putus asa dan tidak berharga, kuda berbisik, "Kamu dicintai, kamu penting, dan kamu membawa hal ke dunia ini yang tidak bisa dibawa orang lain." Itu adalah suara hati nurani yang menguatkan kita saat ingin menyerah. Setelah perjalanan panjang, si anak menatap sekeliling. Dia tidak melihat bangunan rumah yang ia cari. Tapi anehnya, rasa sepi di dadanya sudah hilang. Dia bertanya pelan, "Rumah itu bukanlah sebuah tempat, benar kan?" Dan mereka semua pun tersenyum. Benar, rumah adalah di mana kita berada bersama. Dan inilah pesan terindah dari buku ini. Keempat karakter itu adalah kamu. Kamu adalah si anak yang bingung. Kamu adalah tikus yang butuh kenyamanan. Kamu adalah Rubah yang pernah terluka. Dan kamu adalah kuda yang bijaksana. Ternyata, rumah yang dicari si anak sepanjang cerita adalah momen ketika dia bisa menerima semua bagian dirinya itu, baik buruknya, kuat lemahnya, menjadi satu kesatuan yang utuh. Terima kasih telah menemani saya hingga ke akhir buku ini. Jika kalian ingin cerita-cerita yang serupa, silahkan like and subscribe. Tunggu cerita selanjutnya dari buku yang lain.